Shalom, Tuhan Yesus sedang datang. Firman Tuhan pada hari ini, Senin tanggal 20 April 2026. Yang saya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktu. Ayat yang ke-22. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaan, sebab itu adalah bahagianya. Karena siapa akan memperhatikan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya cintakan konstruksi firman Tuhan menjumpai kita semua, khususnya hari ini Senin 20 April 2026 di Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masa. Untuk apapun di bawah langit ada waktu. Jadi ada masanya, ada waktunya kita hidup di dunia. Ya, ada waktu kita marah, ada waktu kita damai, ada waktu perang. Tentu ada waktunya, dan ada waktu lahir dan ada waktu mati. Ya, ada waktu miskin, ada waktu kaya. Ya. Ada waktu belum lahir baru, ada waktu sudah lahir baru. Jadi ini luar biasa firman Tuhan. Dan ada waktu juga kita gereja setiap hari Minggu. Dan ada waktu juga kita baca Alkitab, yaitu Kejadian 1 Wahyu. Saya sangat bersyukur baca Alkitab Kejadian 1 Wahyu sampai hari ini dan sampai tahun 2028 setiap hari di bulan Desember, dan pasti akan lanjut lagi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya, buat apa kita hidup di dunia? Hidup sekali. Ya, jangan sia-siakan kesempatan itu. Kalau Tuhan beri waktu kita hidup. Ya, kalau kita sudah mati, kita tidak bisa baca Alkitab mumpung masih hidup. Baca Kejadian 1 Wahyu. Atur waktu Bapak Ibu Saudara. Ayat yang kedua, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut, ada waktu untuk ditanam. Jadi ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu menanam, ada waktu mencabut yang ditanam. Ya, Bapak Saudara. Jadi ini firman Tuhan kasih ingat kita semua. Makanya ada waktu petani menanam padi, ada waktu juga ia panen padi itu dengan hasil yang berlimpah. Tuhan kasih hujan, ya, dari langit turun ke bumi, ya, supaya mata air hidup. Ya, sungai-sungai banyak air, danau-danau ada air. Itulah kasih Allah terhadap manusia, menopang dunia. Ayat yang keempat, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk beratap, ada waktu untuk menari. Jadi ada waktu tertawa, ada waktu beratap, ada waktu menari, dan ada waktu menangis. Ya, jadi sudah ada firman ini. Tinggal kita membacanya, merenungkannya hari lepas hari. Renungkan kitab Taurat siang dan malam, bertindak hati-hati, kamu akan berhasil dan beruntung. Yosua 1 ayat 3. Ya, jadi kita juga harus bertindak hati-hati. Ya. Ada batasnya, Bos. Tentu kita akan berhasil dan beruntung oleh karena kasih dan kemurahan. Pengkhotbah 3 ayat yang kelima, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk mengeluh, ada waktu untuk menahan diri dari mulut. Jadi ada waktu kita mengeluh dan ada waktu kita menahan diri, tahan diri. Ya. Inilah hidup kita sekarang. Ayat yang 6, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Jadi ada waktu rugi, ada waktu membuang. Ya. Kita tinggal membacanya saja, beres. Ya. Ayat yang ke-7, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Jadi ada waktu berbicara. Ya. Ketemu langsung orangnya bicara, ada waktu. Ya. Ada waktu berdiam diri dan lain sebagainya. Ayat yang ke-8, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Jadi semua ada waktu. Makanya di Israel, ya, ada beberapa negara serang dia, tentunya Iran, Lebanon, dan lain sebagainya. Itu nanti ada damainya juga. Tetapi pemenangnya adalah Israel. Kenapa saya bilang pemenangnya Israel? Karena dia umat Tuhan.
bangsa pilihan Tuhan. Jadi tentu dia menang. Ya. Itu kelebihan bangsa Israel. Demikian juga kita. Tentu kita ada kelebihan. Apabila kita ikuti aturan Tuhan, baca firman Tuhan, gereja itu aturan. Menjadi pelaku firman, perhatikan firman Tuhan itu aturan. Ayat yang 11, Pengkhotbah 3 ayat yang 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat mengulangi pekerjaan yang dilakukan dari awal sampai akhir. Jadi dari awal sampai akhir kita tidak menyelami kalau kita tidak libatkan Tuhan. Seharusnya kita sudah mengerti sih, karena Alkitab adalah petunjuk. Dia berusaha supaya kita tahu tentang hidup di dunia. Ayat yang 13, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jeripaya, itu juga adalah pemberian Allah. Jadi pemberian Allah, makan, minum, pekerjaan, ya, itu adalah pemberian Tuhan kepada kita. Ya, kita menjadi berkat, itu adalah pemberian Allah. Ya, barang-barang kita dan sebagainya, itu adalah berkat Tuhan. Rumah, motor, tanah, pekerjaan, tempat tinggal, itu adalah berkat Tuhan kepada umat manusia. Khususnya orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan tidak cari agama, tidak, dia cari orang yang mau ikut Tuhan, supaya dikasih tahu, diarahkan. Karena hidup di dunia ini hanya sementara. Kalau kita baca di Mazmur 90 ayat 10, batas umur 70-80, lebih ya, mohon maaf, menderita dan siksa. Kedua-dua, aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaan, sebab itu adalah bahagianya. Karena siapa akan memperhatikan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah itu. Ya, jadi Tuhan itu adalah yang pertama dan terakhir. Tidak ada yang menggantikan dia lagi. Kalau kita baca di Wahyu 1 ayat yang kedua, akulah adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Lebih lengkapnya Bapak Ibu buka Alkitab di rumah dan membaca. Ya, saya langsung saja. Ya, jadi dia pertama dan terakhir. Maka itu kita tidak boleh jauh daripada Tuhan kalau kita mau diberkati keseluruhan hidup kita. Ya, jodoh Tuhan nanti kasih, tidak usah pusing-pusing. Orang yang hidup tidak sempurna aja ada jodoh. Tangan sebelah cacat, kaki sebelah patah juga ada jodoh. Ya, bahkan telinganya tuling, matanya buram-buram, tidak melihat jelas juga, atau buta, dia ada jodoh. Apalagi kita yang utuh begini, pasti itu Tuhan sediakan, tidak usah khawatir. Siapapun orangnya di muka bumi, tidak usah khawatir. Makanya kembali baca Alkitab supaya tidak goyang imannya. Itu aja rahasianya. Dan saya ingin lengkap lagi baca Tuhan pada hari ini, Senin tanggal 20 April 2020, di Pengkhotbah 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-22. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktu. Ayat 22 terakhir, aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam bekerja, sebab itu adalah bahagiannya, karena siapa akan memperhatikan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.